Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Ilham Putra. Di sini saya akan membahas materi mengenai linear programming, metode grafik, dan kasus khusus. Nah, di sini eh, teman-teman udah tahu belum apa itu linear programming? Linear programming yaitu adalah perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh hasil yang optimum berdasarkan model matematis dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, langsung saja ke contoh soal. Di contoh soal ini, perusahaan Jaya Lama itu menghasilkan dua jenis produk, yaitu meja makan dan meja belajar, yang diproses melalui dua bagian, yakni perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan itu tersedia 120 jam kerja, sedangkan di bagian pemolesan itu hanya tersedia sebesar 96 jam. Untuk menghasilkan satu meja makan, itu memerlukan 8 jam kerja untuk perakitan dan 4 jam kerja untuk pemolesan. Sedangkan untuk meja belajar itu memerlukan 4 jam perakitan dan 8 jam kerja untuk pemolesan, sehingga laba yang dihasilkan untuk setiap meja makan dan meja belajar yang dihasilkan itu masing-masing 800.000 dan 600.000. Dan berapa jumlah meja makan dan meja belajar yang dihasilkan untuk menghasilkan laba yang maksimum, dan di tabel ini bisa teman-teman lihat. Maka kita langsung melakukan penyelesaian. Sebelum melakukan penyelesaian itu harus memaksimumkan nilai Z, yaitu 800X plus 600Y. Dari memaksimumkan nilai Z ini, maka didapatkan fungsi kendala yang pertama yaitu 8X plus 4Y lebih kecil sama dengan 120, 4X plus 8Y lebih kecil sama dengan 96, X1 sama dengan plus X2 lebih kecil sama dengan 0. Maka setelah mendapatkan fungsi kendala ini, kita langsung menyelesaikan fungsi kendala ini. Yang pertama dengan menggunakan cara yang manual. Dan di fungsi kendala yang pertama yaitu 8X plus 4Y lebih kecil sama dengan 120, 8X plus 4Y sama dengan 120, X sama dengan 0, 4Y sama dengan 120. 120 dibagi 4 itu mendapatkan hasil 30, maka Y sama dengan 30. 0 adalah X, 30 adalah Y. Dan hasil Y-nya yaitu Y sama dengan 0, 8X sama dengan 120. X sama dengan 15, X sama dengan 15, 0 adalah Y. Dan kemudian langsung menyelesaikan fungsi kendala yang kedua yaitu 4X plus 8Y lebih kecil sama dengan 96, 4X plus 8Y sama dengan 96, X sama dengan 0, 8Y sama dengan 96. 96 dibagi 8 yaitu 12, maka Y sama dengan 12. 0 adalah X, 12 adalah Y. Kemudian Y sama dengan 0, 4X sama dengan 96. 96 dibagi 4 yaitu 24. X sama dengan 24, X 24, dan 0 adalah Y. Kemudian setelah melakukan penyelesaian dari fungsi kendala yang pertama dan yang kedua, itu kita bisa melakukan eliminasi. Dan setelah melakukan penyelesaian fungsi kendala, maka kita akan melakukan eliminasi, yaitu 8X plus 4Y sama dengan 120, 4X plus 8Y sama dengan 96. Dari fungsi kendala ini, saya memilih angka 2 dan 1 dengan posisi 2 dan 1 untuk menyamakan hasil ini adalah 8Y dan 8Y ini. 8X dikali 2 yaitu 16X, kemudian 4Y dikali 2 sama dengan 8Y, 120 dikali 2 yaitu 240. Kemudian
4x dikali 1 sama dengan 4x, 8y dikali 1 sama dengan 8y, 96 dikali 1 sama dengan 96. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, maka kita akan melakukan pengurangan, yaitu 16x dikurang 4x hasilnya 12x, 8y dikurang 8y itu 0, maka tidak kita tulis apapun di bagian di bawah ini. 240 dikurang 96 yaitu 144. X sama dengan 144 dibagi 12, 12 pindah ruas ke sini, maka 144 dibagi 12 hasilnya 12, X adalah 12. Setelah melakukan eliminasi, kita dapat melakukan substitusi dengan melakukan substitusi persamaan 8x plus 4y sama dengan 120. 8 sama dengan dalam kurung 12 plus 4y, 120 dikurang 96 yaitu hasilnya 4 plus 4y. Maka 4y sama dengan 24 dibagi 4 mendapatkan hasil y sama dengan 6. Nah, di bawah ini teman-teman dapat melihat grafik di bawah ini, maka PT Jaya Lama dapat dapat memproduksikan 12 buah meja makan dan 6 buah meja belajar. Nah, ini setelah melakukan penyelesaian fungsi kendala, melakukan eliminasi dan substitusi, maka kita dapat menghasilkan fungsi tujuan. Dengan fungsi tujuan 800x plus 400y tadi, maka kita mendapatkan 3 titik. Yang pertama titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari ketiga titik ini, maka yang paling optimum yaitu adalah titik B dengan menghasilkan 13.200 dengan memproduksikan 12 meja makan dan 6 buah meja belajar. Maka hasil yang paling optimum dengan menggunakan metode manual ini adalah di titik B ini ya teman-teman. Dan bagaimana penyelesaian menggunakan POM-QM. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuka aplikasi POM-QM, lalu pilih modul, lalu klik linear programming. Setelah itu pilih menu file, klik new, lalu isi data teman-teman yang ingin diisi. Setelah data-data itu diisi, kemudian itu pilih menu solve, maka akan didapatkan hasilnya seperti berikut. Dengan X1 adalah 12, X2 yaitu 6, maka didapatkan optimal value atau nilai Z-nya yaitu 13.200. Nah, dapat dilihat juga bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebesar 13.200 dengan memproduksi meja makan sebanyak 12 dan meja belajar sebanyak 6. Nah, setelah melakukan solve tadi, maka itu otomatis langsung ke linear programming results. Maka jika kita ingin melihat hasil dari table ranking, original problem, dan hasil literasi serta grafiknya, kita bisa mengklik bagian window pada menu, kemudian pilih pilihan yang dimaksud seperti atau ranking atau literasi atau grafik, kemudian muncul tampilan dari masing-masing pilihan yang dipilih. Nah, bisa dilihat di tabel di bawah ini juga. Ini merupakan tabel ranking dari nilai tadi, dan ini merupakan original problems yang sudah diselesaikan tadi dengan X1 yaitu 800 dan X2 600, nilai constraint 1 8 dan X1-nya 8, X2 4, dan constraint 2 atau X1-nya yaitu 4, X2-nya ditambah dengan 8 dengan solution X1 adalah 12 dan X2 adalah 6.
dengan nilai optimal atau nilai Z yaitu 13.200. Kemudian eh, bisa teman-teman lihat di literasi ini itu mendapatkan 3 literasi, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, dan bisa teman-teman lihat di literasi yang pertama itu tidak ada ya hasil, dan yang kedua yaitu ada yang 8 X1-nya yaitu sebesar 800, dan di literasi ketiga yaitu ada X1-nya 800 dan X2-nya 600 dengan hasil maksimum yaitu 13.200. Nah, di literasi ini itu bisa kita simpulkan bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar juga, keuntungan maksimum sebesar 13.200 dengan memproduksi dengan X1-nya 800 dan X2-nya 600. Kemudian dan teman-teman bisa lihat grafik di sebelah kanan bawah ini menunjukkan bahwa perusahaan untuk mendapatkan nilai maksimum yang seperti saya katakan tadi sebesar 13.200 itu dengan memproduksikan 12 buah meja makan dan 6 buah meja belajar. Nah, dari hasil literasi dan linear programming result ini itu sama dengan metode manual, hanya sedikit berbeda pada fungsi penyelesaiannya. Mungkin cukup sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.